Pada kali ini saya akan membahas ketidaksamaan logaritma, ini bahasa logaritma yang berbentuk analog dengan ketidaksamaan kuadrat. Jadi nanti jenis yang ketiga, jenis yang pertama sudah, jenis yang kedua sudah, kemudian jenis yang ketiga ini berbentuk analog dengan PK. PK itu maksudnya adalah pertidaksamaan kuadrat, ya. Saya tulis saja biar tidak salah persepsi. Jadi ini yang analog dengan pertidaksamaan kuadrat. Jadi bentuk pertidaksamaan logaritma jenis ketiga, yaitu bentuk yang analog dengan pertidaksamaan kuadrat gitu. Ini ada 4 tipe. Tipe pertama itu untuk kurang dari negatif atau sama dengan 0. Kemudian tipe yang kedua itu negatif gitu. Tipe yang ketiga nanti adalah positif atau sama dengan 0. Kemudian tipe yang keempat nanti adalah positif. Jadi nanti inti setelah mendengarkan atau menyimak video saya yang akan saya bahas tentang pertidaksamaan logaritma pada jenis ketiga ini, diharapkan kalian bisa menyelesaikan persoalan-persoalan pertidaksamaan logaritma yang ada di sini. Ada 4 tipe, bisa menyelesaikan pertidaksamaan dari 4 tipe yang saya tulis ini, ya. Berikutnya langsung saya berikan contoh pertama. Contoh pertama sini, tentukan HP. Berarti HP itu himpunan penyelesaian dari 2 log x kuadrat min 3 2 log x plus 2 positif. Nah, nanti ini bacanya positif. Nah, ternyata ini setelah kita cari termasuk jenis ketiga tipe yang mana? Bukan, karena ini positif. Bukan, ini negatif. Berarti tipe yang keempat. Tipe yang keempat inilah yang merupakan contoh soal yang pertama ini. Jadi contoh yang pertama ini merupakan contoh tipe keempat, ya. Kemudian kita selesaikan. Nah, ingat ini adalah pertidaksamaan logaritma yang analog dengan pertidaksamaan kuadrat. Maka langkah-langkahnya ya seperti bagaimana kita mengerjakan atau menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Dan termasuk ini bagian dari pertidaksamaan. Sehingga langkah-langkahnya dalam menyelesaikan persoalan ini ya sama-sama dengan langkah-langkah dalam menyelesaikan dari suatu pertidaksamaan. Yang pertama apa? Langkahnya yang pertama itu menentukan ruas kanan sudah jadikan 0. Ruas kanan jadikan 0. Sudah, ruas kanan sudah bernilai 0. Jadi langkah 1 sudah. Setelah ruas kanan sudah jadikan 0, berikutnya adalah tentukan pembuat 0. Berarti 2 log begitu x min 3 2 log x plus 2 sama dengan 0. Pembuat 0-nya kita faktorkan begitu, kita faktorkan berarti 2 log x min 2 begitu. Ini 2 log x min 1 itu sama dengan 0, difaktorkan. Karena yang tadi pertidaksamaan yang analog dengan pertidaksamaan kuadrat, maka ini bisa difaktorkan. Nah, ini nanti jadinya begitu. Jadinya itu adalah 2 log x min 2 itu sama dengan 0. Atau nanti 2 log x min 1 itu sama dengan 0. Gitu. Ya. Kita hitung sekarang. Kanannya
pembuat nolnya. Itu ada 2 log X min 2 sama dengan 0, berarti 2 log X sama dengan 2 gitu. Berarti X sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, kalau ada A log B sama dengan C, maka berlaku B ini B itu sama dengan A pangkat C. A pangkat C. Berarti kalau ada 2 log X gitu sama dengan 2, X itu sama dengan 2 pangkat 2. Nah, itu pembuat nol yang pertama. Pembuat nol yang kedua, ini buat nol yang kedua adalah 2 log X min 1 sama dengan 0. Berarti nanti 2 log X sama dengan 1. Berarti X sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Inilah pembuat nol yang pertama dan inilah pembuat nol yang kedua. Ya. Kemudian perlu kalian ingat juga, setelah menemukan pembuat nol gitu, berikutnya adalah minta bantuan ruas garis. Jadi minta bantuan ruas garis. Siapa dia? Pembuat nolnya adalah 2 sama 4. 2 ini sama 4. Pembuatnya ini 2 sama 4. Ingat, setelah kita membuat garis bilangan, meminta bantuan garis bilangan, langkah berikutnya adalah kita harus mengetahui di manakah area positif dan di manakah area negatif. Untuk logaritma yang paling enak itu numerus. Ini namanya numerus. Nah, perhatikan. Ini numerus namanya. Ini numerus namanya. Ini namanya numerus. Sedangkan A ini, nah, A di sini, A di sini, A di sini, A itu namanya itu basis. Nah, kita ingin menguji tadi pembuat nolnya adalah 4 sama 2. 4 sama 2. Setelah kita minta bantuan garis bilangan begitu, kita harus menentukan, kita harus mengetahui di manakah area positif dan mana area negatif. Yang paling enak itu numerusnya itu dijadikan 1, karena log 1 itu sama dengan 0. Nah, ini numerusnya diganti 1. Nah, kalau ini saya ganti 1 itu kan berada di kirinya 2. 1 itu jadi kirinya 2. Kita cek, pengeceknya itu 1 kalau dimasukkan di sini. Nah, ini sebagai pangkalnya, ini sebagai pangkal persoalan atau fakta persoalannya. Kalau itu pengujinya 1, numerusnya diganti 1, 2 log 1 itu 0. 2 log 1 juga 0, berarti ini 0, 2, positif. Ini negatif, ini positif. Gitu. Kenapa milih 1? Karena 1 memudahkan kita. Gitu ya, memudahkan kita. Jadi kalau ada yang mudah, kenapa kita harus cari yang sulit? Kecuali memang sama-sama yang nggak ada pilihan, ya terpaksa gitu. Nah, sekarang setelah mengetahui area positif dan area negatif seperti ini. Nah, kenapa ini positif, ini negatif? Karena 2 itu pembuat 0 sebagai pembatas. Kenapa habis negatif ini positif? Karena 4 ini adalah pembuat 0 sebagai pembatas. Seperti itu negatif ini positif, gitu kan? Nah, berikutnya adalah kita pilih apakah yang kita pilih area positifkah atau area negatif, tergantung fakta persoalan. 2 log X kuadrat min 3 2 log X per 2 positif, artinya yang dipilih positif. Ya, itu yang perlu kalian ketahui. Selanjutnya, nah,
Ini perlu analisis. Jadi ini persoalan yang perlu analisis. Perhatikan sekarang. Saya katakan tadi bahwa ini numerus, ini adalah cis. Ingat, kalau ada A log B sama dengan C, di mana A itu adalah basis dan B itu adalah numerus, maka ini itu tidak boleh sama dengan 1. Itu sudah saya jelaskan di materi logaritma tempo dulu. Kemudian tidak boleh itu 0, tidak boleh 0. Jadi tidak boleh 0 dan tidak boleh 1. Kemudian tidak boleh negatif, jadi harus A-nya itu harus positif, negatif tidak boleh. Sementara ini itu A-nya, ini B-nya harus positif. B-nya itu harus positif. Ini B-nya itu harus positif. Kemudian setelah positif dia boleh kesan, boleh dapat benar, tidak boleh 0. Tidak boleh 0. Jadi boleh 1. Jadi untuk B ini boleh 1, tetapi tidak boleh 0 dan tidak boleh negatif. Tetapi kalau ini saja lebih banyak, tidak boleh 0, tidak boleh 1 dan harus positif. Ya, kembali ke sini, Ternyata kalau untuk ini kan artinya X itu di sebelah kanannya 4. Di sebelah kanannya 4 itu semuanya positif. Semuanya positif, tidak ada satupun yang negatif. Sehingga kalau X-nya digantikan di sini, tidak akan pernah X-nya itu menyebabkan negatif. Dan tidak pernah menyebabkan 0. Jadi kalau X-nya di sebelah kanannya 4, berarti X-nya itu lebih dari 4. Kalau dicekkan di nomor sini, ya, maka numerus ini tidak akan pernah negatif karena lebih dari 4. X-nya itu juga tidak pernah sama dengan 0 karena lebih besar dari 4. Sehingga untuk ini tanpa syarat. Nah, begitu. Tetapi ternyata untuk di sebelah kirinya ini yang kita pilih itu kan sebelah kanannya 4 sama sebelah kirinya 2. Karena dia ada soalnya positif. Yang bertanda positif itu kan di kanannya 4 sama di kirinya 2, kan begitu. Nah, yang di kanannya 4 tanpa problem. Tidak menciptakan problem. Nah, tetapi untuk di kirinya 2 hati-hati. Di kirinya 2 itu kan ada bilangan -1, ada bilangan 0. Katakanlah 0 dimasukkan di sini, di nomor sini. Dia akan melanggar aturan, tidak boleh sama dengan 0, itu maksudnya gitu. Di nomor itu tidak boleh sama dengan 0. Ini maksudnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi saya ulangi, kalau di kanannya 4 tidak menciptakan problem pada numerus. Tetapi untuk di kirinya 2 ini, di situ ada bilangan 0 salah satunya. 0 kalau di sini menciptakan problem. Karena numerus ini tidak boleh sama dengan 0. Sehingga ini yang dinamakan syarat agar numerus tidak 0 dan tidak negatif. Jadi diperlukan syarat di sini. Jadi kalau itu tadi tanpa diberi syarat, di kirinya 2 ini ada bilangan 0, ada bilangan negatif yang menciptakan problem pada numerus, karena numerus tidak boleh sama dengan 0 dan tidak boleh negatif. Maka harus disyarat. Ini tadi langkah-langkah ini sampai ketemu geometrisnya ini, sampai ketemu ini itu kan langkah-langkah yang analog dengan pertidaksamaan kuadrat. Tetapi ingat, selain dia analog dengan pertidaksamaan kuadrat, dia merupakan pertidaksamaan logaritma yang mensyaratkan bahwa numerus itu tidak boleh negatif. Tidak boleh negatif artinya apa? Numerusnya itu harus positif. Jadi nanti syarat begitu.
bahwa numerus tidak boleh, numerus harus positif. Misalnya numerus harus positif. Nah, ini 0 enggak masuk, ini enggak positif. B itu numerusnya harus positif. Berarti siapa numerusnya? X. Berarti syaratnya nanti ada siapa? X itu harus positif. Nah, X harus positif gimana? Ini 0, ini kanan. Kanan. Ke kanan. Tanya X positif. Tentunya ini dikerjakan menurut aturan pertidaksamaan kuadrat seperti ini. Kemudian satu sisi dia adalah pertidaksamaan logaritma harus mematuhi aturan numerusnya harus positif, maka nanti solusi dari akhir adalah yang memenuhi 1 dan memenuhi 2. Katakanlah ini namanya 1. Katakanlah ini namanya 1. Ini namanya 2. Siapa solusi dari ini? Solusi dari ini adalah yang memenuhi prosedur sebagai pertidaksamaan kuadrat dan memenuhi prosedur bahwa numerus tidak boleh negatif, dengan kata lain positif. Sehingga nanti berikutnya itu adalah dari 1 dan 2 gitu. Dari 1 dan 2 diperoleh very good. Set ini 2 terbuka, 4 terbuka, yang solusinya ke kiri sama solusinya ke kanan begitu. Dikaitkan dengan 2, 0 itu di sini, dia ke kanan gitu. Kemudian pembuat 0 itu saya tarik garis untuk mempermudah gitu. Nah, karena itu harus memenuhi 1 dan memenuhi 2, maka solusinya adalah yang dilalui oleh 2 garis. Kalau di kirinya 0 tidak mungkin karena hanya 1 garis. Antara 0 dan 2 termasuk karena dilalui 2 garis. Antara 2 dan 4 tidak termasuk karena hanya dilalui 1 garis. Kalau yang keempat ke kanan itu ada 2 ini, ada 2 ini. Nah, ini termasuk. 2 ini termasuk. Nah, gitu. Ya. Sehingga nanti siapa solusinya? HP-nya nanti adalah antara 0 dan 2, X sedemikian 0 kurang dari X kurang dari 2, atau X lebih dari 4. Nah, nanti X anggota bilangan real. Itulah solusi akhirnya ya. Saya ulangi sejenak biar paham. Karena ini analog dengan pertidaksamaan kuadrat, maka langkah-langkahnya ya seperti mengerjakan pertidaksamaan kuadrat. Berarti pembuat 0 dari pertidaksamaan kuadrat untuk menentukan pertidaksamaan, untuk menentukan pembuat 0 dari pertidaksamaan kuadrat itu difaktorkan. Berarti faktorkan ketemu ini 2 log X2 sama dengan 0. Kemudian ini kita hitung X-nya sama dengan 4. Kemudian berarti 2 log X-1 sama dengan 0, membuat 0 ini sama ini diproses menghasilkan X sama dengan 2. Secara geometris akhirnya ditemukan seperti ini. Ini adalah hasil akhir dari penyelesaian pertidaksamaan logaritma ini dipandang sebagai dipandang yang analog dengan pertidaksamaan kuadrat. Tetapi ingat bahwa dia merupakan pertidaksamaan logaritma, numerusnya tidak boleh negatif, atau dengan kata lain X-nya itu positif karena numerusnya adalah X. Nah, ini katakanlah 2. Maka solusi total pandangannya harus 2 dimensi. Dimensi sebagai pertidaksamaan kuadrat ini
kemudian dimensi sebagai pertidaksamaan logaritma yang tidak boleh numerusnya itu negatif ini. Berarti solusi total ini adalah solusi 1 mengkaitkan 1 dengan 2 sehingga diperoleh seperti ini. Contoh yang kedua itu adalah tentukan himpunan penyelesaian dari 2 log X dipangkatkan 1 plus 2 log X positif atau sama dengan 0. Coba perhatikan sekarang, ini termasuk analog dengan tipe yang mana? Kalau melihat tandanya ini analog dengan tipe yang ketiga, positif atau sama dengan 0. Ini positif sama dengan 0. Cuma di sini belum nampak bentuk seperti yang saya lihat ini. Maka ingat diproses. Ingat, sekarang ingat. Kalian harus ingat sifat logaritma. Ini saya hapus. Saya hapus ini. Ingat sifatnya yang perlu kalian pahami. Kalau ada A log B pangkat N gitu, itu kan sama dengan N A log B. Berarti itu kalau ada berapa itu? 2 log X dipangkatkan, itu begini maksudnya. Ya, maksudnya begitu. Kalau ada seperti itu dengan menggunakan sifat ini, 2 log X pangkat 1 plus 2 log X, itu kan A-nya itu 2, B-nya itu X, N-nya itu sama dengan ini. Berarti apa? N gitu dikalikan A log B. A log B berarti 2 log X. Nah begitu. Ini nanti jadinya ini kali ini itu 2 log X dikalikan 2 log X gitu, ini kali ini plus 2 log X. 2 log X dikali 2 log X itu adalah 2 log X kuadrat plus 2 log X. Kan gitu. Nanti ini proses jawab gitu. Dengan proses seperti ini, 2 log X pangkat 1 plus 2 log X itu diproses menghasilkan ini. Maka ruas kiri ini menjadi 2 log X kuadrat gitu ditambah berapa dia? 2 log X itu sudah saya cek soalnya. Ini ada kesalahan soal. Ini lebih dari 2, makanya saya ragu-ragu. Nah, lebih dari 2. Maka ini tadi diubah sesuai dengan ini. Itu min 2 positif atau sama dengan 0. Ya, coba yang awalnya seperti ini diproses menjadi yang satu serang ini. Dan ini terlihat terbentuk persamaan kuadrat, terbentuk pertidaksamaan kuadrat. Ya. Kemudian saya teruskan. Maaf, ini bukan contoh 1 tapi merupakan contoh. Nah, sekarang untuk baru ini setelah bentuk baru ini setelah ini diubah
dengan proses seperti ini, maka nanti di situ akan nampak jelas berbentuk analog dengan pertidaksamaan kuadrat. Maka langkah-langkahnya yang pertama apa? Nah, jadikan ruas kanan bernilai 0. Sudah, ruas kanan sudah bernilai 0. Setelah ruas kanan bernilai 0, kemudian tentukan pembuat 0. Pembuat 0-nya itu berarti 2 log X plus 2, maksud saya ini 2 log kuadrat X, jadi model ini sama dengan itu, sama, plus 2 log X min 2 sama dengan 0, jadi pembuat 0. Nah, karena ini berbentuk persamaan kuadrat begitu, maka ini difaktorkan jadi 2 log X plus 2 begitu dikalikan 2 log X begitu min 1 sama dengan 0. Ya, berarti nanti 2 log X min plus 2 itu sama dengan 0, atau 2 log X min 1 ini sama dengan 0. Nah, berikutnya ada proses yang sebelah kiri, misalnya sebelah kiri ini, yaitu 2 log X plus 2 sama dengan 0. Nah, 2 log X plus 2 sama dengan 0, berarti 2 log X sama dengan 2, berarti X nanti sama dengan, berarti 2 X itu 2 pangkat min 2. 2 pangkat min 2 itu sama dengan 1/4. Kenapa? 2 pangkat 2 itu sama, 2 pangkat min 2 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 2, berarti sama dengan 1. Kemudian yang kedua yang ini 2 log X min 1, 2 log X min 1 sama dengan 0, berarti 2 log X min sama dengan 1, berarti X sama dengan 2 pangkat 1. Ya, ruas kanan jadikan 0, kemudian sudah menemukan pembuat 0, pembuat 0 X ini sama ini. Tuh. Maka berikutnya dengan membuat bantuan garis bilangan. Nah, garis bilangan. Dia pembuat 0-nya adalah 1/4. 1/4 intervalnya penuh. Kenapa? Karena ada tanda sama dengannya. Kemudian sama 2. 2 ini juga penuh. Setelah kita minta bantuan garis bilangan, berikutnya adalah kita harus mengetahui di manakah area positif dan di manakah area negatif. Yang paling enak dimasukkan 1 di antara 1/4 dan 2. Kalau dimasukkan 1 menyebabkan sinyal. Kita pantau persoalannya. Log 2 log 1 itu 0, 2 log 1 0, 0, 0, min 2, berarti negatif. Karena 1/4 sebagai pembatas ini positif. Karena 2 sebagai pembatas ini adalah positif. Inilah proses akhir dari pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat ini. Tetapi dia merupakan kasus double. Satu sisi dia ada sebagai pertidaksamaan kuadrat menghasilkan produk seperti ini, tapi satu sisi dia logaritma. Logaritma numerusnya tidak boleh negatif. Jadi yang kedua ini syaratnya apa? Syaratnya itu numerus. Siapa numerusnya? Di sini adalah X, itu tidak boleh. Syaratnya itu, nah, ini secara ruas garis bila diilustrasikan ini 0 kanan. Nah, katakanlah ini 1,
katakanlah ini 2. Maka solusinya yang mana? Ini saya hapus. Maka solusinya bagaimana? Gitu ya. Karena ini bisa merupakan kasus pertidaksamaan kuadrat menghasilkan akhir produknya seperti ini. Kemudian satu sisi dia sebagai logaritma bahwa dia numerusnya tidak boleh negatif, atau dengan kata lain numerusnya itu positif. Numerusnya siapa? X. Maka solusi dari ini ya solusi produk 1 dan produk 2. Maka dari 1 dan 2 diperoleh ya dia adalah 1/4 penuh, kemudian sama tadi belum, produk yang satu tadi yang diinginkan kan positif atau sama dengan 0, positif atau sama ke kiri sama ke kanan, lewat A. Sekarang ini ke kiri, nah, seperti ini, nah ke kiri sama ke kanan, nah ini tertutup, siapa dia 2. Ini produk dipandang sebagai persamaan kuadrat, ketidaksamaan kuadrat. Tetapi dia juga sekaligus logaritma numerusnya tidak boleh negatif. Tadi ini 1, ini 0, begitu berlubang, maka dia ke kanan. Nah, dengan mengkaitkan antara produk 1 dengan 2, terciptalah seperti ini. Karena ada 2 yang dikaitkan, maka nanti solusinya ada yang dilalui oleh 2 garis. Untuk permudah, ini saya potong di sini, saya potong di sini, saya potong di sini. Maka tidak mungkin dikirinya 0 karena hanya 1 garis. Maka di antara 0 sampai 1/4, jadi HP-nya nanti adalah X sedemikian hingga 0 kurang dari X kurang dari 1/4, hati-hati hasilkan sama dengan, atau X lebih dari sama dengan 2 X anggota bilangan. Karena yang dilalui 2 garis itu 0 sampai 1/4 sama kanannya 2. 0 sampai 1/4 simbolnya seperti ini, kanannya 2 simbol seperti ini. Inilah solusi akhir dari contoh kedua. Contoh yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari 5 log X-2 ditambah X-2 kemudian log 5 min 2,5 negatif atau sama dengan 0. Ya, kalau kalian cermati di sini, kalau kalian lihat, amati serampangan itu, ini tidak menunjukkan dari keempat tipe ini. Ini tidak menunjukkan. Kalau kita lihat serampangan, nah itu, ini tidak menunjukkan satu di antara 4 tipe ini. Tetapi itu diproses. Nah, ini nanti prosesnya. Kalau ada A log B itu kan sama dengan 1/B log A. Jadi kalau ada A log B sifat, maka sama dengan 1/B log A. Jadi di situ kalau ada X-2 log 5 itu berarti sama dengan 1/5 log X-2, kan gitu, sama. Kalau ada A log D sama dengan 1/B log A. A nya ini kan X-2, B nya ini 5, berarti X-2 log 5 itu ya sama dengan 1/5 log X-2. Nah itu proses sekarang. Ini itu menjadi, nah ini perhatikan di sini, menjadi itu nanti adalah jawab itu menjadi 5 log X-2 plus 5 sorry
ini nanti akan menjadi 1/5 log X min 2. Nah itu proses ini X min 2 log 5 dengan menggunakan sifat ini menjadi ini. Nah, gitu ya. Berarti ini nanti min 2,5 itu negatif atau sama dengan 0. Kemudian di sini kedua ruas saya kalikan dengan 5 log X min 2. Cukup. Kalikan 5 log X min 2. Karena X min 2 itu ya, saya kalikan 5 log X min 2. Nah, ini kedua rasa kalikan 5 log X min 2 sehingga nanti ini menjadi 5 log begitu X min 2 kuadrat ditambah ini berarti dikalikan ini berarti ini habis, tinggal ini berarti min 2,5 log X min 2 begitu plus 1 negatif. Jadi kalau ini saya kalikan ini berarti kan habis ini. Saya taruh di belakang. Kalau ini saya kalikan ini min 2,5 log X min 2 saya taruh di tengah. Ya. Negatif karena persoalannya adalah negatif. Ya. Maka ini nanti kedua ruas itu saya kalikan dengan 2 sehingga tidak muncul pecahan desimal. Jadinya nanti adalah 2 dikali 5 log X min 2 begitu positif begitu min 5 dikalikan 5 log X min 2 begitu plus 2 adalah negatif ya. Nah, setelah diproses akhirnya menemukan bentuk yang sederhana ini. Nah, barulah tampak ternyata di sini merupakan analog dengan pertidaksamaan kuadrat. Berarti analog dengan mana? Analog dengan yang pertama, di mana P-nya itu sama dengan 2, kemudian Q-nya sama dengan min 5 dan C-nya itu plus 2, dan Fx-nya itu adalah X min 2. Ini Fx. Ya. Terbentuklah pertidaksamaan kuadrat. Ketika kita menemukan pertidaksamaan kuadrat, maka atau pertidaksamaan secara umum, jadikan ruas kanan bernilai 0. Sudah. Nah, itu ruas kanannya sudah bernilai 0. Nah, bisa ditanda. Setelah ruas kanannya itu sudah bernilai 0, tidak bernilai 0 gitu, maka berikutnya adalah menentukan pembuat 0. Berarti 2 dikali 5 log X min 2 begitu dikuadratkan min 5 dikalikan 5 log X min 2 begitu plus 2 harus sama dengan 0. Itu pembuat 0. Nah, setelah itu ini persamaan kuadrat, maka difaktorkan. Itu nanti akan sama dengan begitu 2 5 log X min 2 gitu min 1 gitu, dikalikan 5
log X min 2 kurang. Nah, saya ulangi. Jadi ini difaktorkan, nanti adalah 2 dikalikan 5 log X min 2 begitu, dikurangi 1 faktorkan, ini nanti akan dikali 5 log X min 2 min 2 sama dengan 0. Saya hapus. Nah, sama dengan 0. Nah, sekarang berikutnya berarti nanti 2 dikalikan 5 log X min 2 min 1 sama dengan 0, atau 5 log X min 2 begitu min 2 sama dengan 0. Ya, ini sama dengan 0 berarti nanti 5 log X min 2 sama dengan setengah. Berarti ini X min 2 sama dengan 5 pangkat setengah. Ingat, kalau ada A log B sama dengan C, maka B sama dengan A pangkat C. Kalau ada 5 log X min 2 sama dengan setengah, maka ini itu X min 2 sama dengan 5 pangkat setengah. 5 pangkat setengah itu berarti X min 2 sama dengan akar 5. Berarti X nya sama dengan 2 plus akar 5. Atau membuat bagian pertama ini kan, atau ini nanti 5 log X min 2 sama dengan 2. Berarti X min 2 sama dengan 5 kuadrat. X sama dengan 25 ditambah 2 sama dengan 27. Ya, seperti itu. Kemudian ini saya hapus. Begitu. Nah, pembuat 0 sudah. Jadi ini ruas kanan sudah dijadikan 0. Pembuat 0 ketemu. Berikutnya adalah minta bantuan ruas garis. Pembuat 0-nya adalah 2 plus akar 5. Ini tertutup. Sama 27. Ini juga tertutup. Nah, kita uji sekarang. Yang Paulina itu menguji dengan berapa, agar di sini nanti bernilai 1. Agar ini bernilai 1. Kenapa? Kalau nilainya 1 nanti lognya itu 0. Agar ini bernilai 1, kita cek dengan 3. 3 itu berada di kirinya 2 plus akar 5. Karena akar 5 itu kan 2 lebih. Ditambah 2 berarti kan 4 lebih. Berarti 3 itu di kirinya. Ini 3. Sebagai jika dimasukkan 3 berarti ini 5 log 1 0, berarti 0. Ini juga 0 plus 2. Ini karena pembatas, ini nih. Ini karena pembatas, ini plus. Yang diminta adalah negatif atau sama dengan 0. Berarti yang setelah mengetahui area positif dan area negatif, dan kita memilih apakah positif atau negatif tergantung faktanya. 5 ini 2 kalikan 5 log X min 2 kuadrat min 5 dikalikan 5 log X min 2 terus 2 itu negatif, berarti itu yang negatif. Ya, ini katakanlah 1 gitu. 1.
Kemudian ingat, dia selain berbentuk persamaan kuadrat atau pertidaksamaan kuadrat, dia juga merupakan bagian dari logaritma bahwa numerus tidak boleh negatif, atau dengan kata lain numerusnya ini adalah positif. Nolnya positif, nolnya positif. Dan ini numerusnya adalah x-2. Jadi syaratnya nanti syarat itu numerusnya harus positif. Berarti ini adalah positif. Ingat di sini. Ini lagi-lagi pertidaksamaan. Berarti kalau ada x-2 positif, jadikan kanan bernilai 0. Nah, jadi 0, tentukan pembuat nolnya. x-2 begitu sama dengan 0, maka x sama dengan 2. Itulah pembuat 0 dari siapa? Dari x-2 positif. Nah, pembuat 0 sudah lewat bantuan ruas garis. Ini itu 2, tidak ada sama dengannya, berarti ke kanannya. Katakanlah ini adalah 2. Karena satu sisi dia sebagai pertidaksamaan kuadrat produknya ini, tapi satu sisi dia merupakan bagian dari logaritma numerusnya. Ini x-2 ini harus positif setelah diproses seperti ini. Berarti solusi dari kesemuanya ini adalah yang memenuhi, yang mengaitkan antara produk 1 dengan produk 2 yang merupakan syaratnya. Sehingga dari 1 dan 2 diperoleh minta bantuan ruas garis. Ini adalah 2 plus akar 5. Begitu. Ini adalah 27 tertutup. Gitu. Kemudian di sini nanti adalah solusinya adalah seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua, 2 posisinya di sini terbuka. Dia katanya ke kanan. Maka solusinya nanti untuk memudahkan, saya buat garis ke atas pembaliknya, garis ke atas, sehingga solusinya ada yang dilalui 1 dan dilalui 2. Berarti interval yang di sini. Berarti dia apa? HP-nya adalah gitu. Sedemikian hingga 2 plus akar 5 kurang dari sama dengan x kurang sama dengan 27 x anggota bilangan real. Ya, itulah solusinya. Ini contoh yang keempat. Agak menyimpang ke jenis yang ketiga ini, nanti menyimpang, tetapi ini saya berusaha berikan bahwa intinya bahwa yang terbentuk nanti adalah sebuah pertidaksamaan kuadrat. Saya ulang, ingat, kalau ada A pangkatkan A log B itu sama dengan ini sama dengan B, sama A dipangkatkan A log B. Kalau ada kasus 4 dipangkatkan 2 log X, itu kan 4 itu 2 pangkat 2. Nah, dipangkatkan 2 log X gitu. Ini kan sekarang. Ini jadinya 2
log X begitu, ini pangkat 2 karena analog. Nanti analog bahwa A pangkat M dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat N dipangkatkan N. Nah, siapa 2 pangkat 2 log X itu? Kalau ada A dipangkatkan A log B kan B. Berarti kalau 2 pangkat 2 log X itu berarti sama dengan X. Karena dikuadratkan kuadrat berarti X kuadrat. Kemudian yang kedua, nih, jadi nanti diproses 4 dipangkatkan 2 log X itu, 4 dipangkatkan 2 log X itu ya diproses menjadi X kuadrat. Seperti prosesnya menggunakan sifat ini. Sekarang berikutnya ada 2 pangkat 2 log X. Ini 2 pangkat 2 log X. Berarti kalau ini A dipangkatkan A log B sama dengan B, berarti 2 pangkat 2 log X itu sama dengan X. Ya. Maka ini nanti jawab akan menjadi apa? Ini sendiri akan menjadi itu X kuadrat. Akan menjadi X kuadrat. Sementara 2 pangkat 2 log X itu menjadi X gitu. Berarti ini min 2X. Ini saya tambahin 3, saya kurangi 3, maka ini sudah saya kurangi 3. Negatif. Ternyata pertidaksamaan ini setelah diproses menggunakan sifat ini terbentuklah seperti ini, maka akhirnya terlahirlah sebuah pertidaksamaan kuadrat. Keren. Langkah-langkahnya, kalau ada pertidaksamaan kuadrat, jadikan ruas kanan bendeno. Sudah, bendeno sudah. Berikutnya nanti setelah itu tentukan pembuat nol. Pembuat nolnya nanti gini. Sama dengan nol. Difaktorkan begitu sama dengan nol, berarti X min 3 X plus 1, berarti X min 3 sama dengan 0 atau X plus 1 nya sama dengan 0, berarti X nya sama dengan 3 atau X nya sama dengan min 1. Sudah di sini pembuat 0 sudah. Setelah itu minta bantuan dengan bantuan ruas garis. Pembuat nolnya adalah min 1 sama 3. Setelah kita minta bantuan garis bilangan, maka berikutnya kita harus mengetahui di manakah area positif dan atau area negatif dengan menguji. Di antara min 1 sama 3 itu ada 0. Dimasukkan di sini 0, kemudian X 0, 0, 3. Ini negatif, ini positif, ini positif. Karena ini pembatas. Setelah tahu di manakah area positif dan di manakah area negatif, maka berikutnya pilih area positifkah atau area negatif. Itu tergantung fakta persoalan. Faktanya adalah X kuadrat min 2X3 negatif, berarti yang dipilih negatif. Nah, inilah produk dari pertidaksamaan kuadrat. Perlu diingat dia, jadi ini ada falsafah bahwa kita tidak boleh kacang, tidak boleh lupa dengan kulitnya. Bahwa ini tadi sebelum terbentuk pertidaksamaan kuadrat, asal muasalnya ada di situ bentuk logaritma. Artinya logaritma terlibat. Logaritma terlibat. Ingat, ketika kita berhadapan dengan logaritma ada syarat mutlak. Numerusnya ini tidak boleh negatif, tidak boleh nol, atau dengan kata lain numerusnya ini harus positif. Nah, berarti syarat begitu, syarat numerus positif siapanya X positif. Ini itu bila diilustrasikan dengan garis ini itu 0, positif ini adalah ke kanan. Nah, katakanlah ini produk dari persamaan
pertidaksamaan kuadrat produk dari ini menghasilkan ini produknya ini. Kemudian dari dia logaritma numerus tidak boleh negatif, berarti atau dengan kata lain numerus itu positif dengan ilustrasi garis seperti ini. Ini maka dua. Maka solusinya dari ini itu ya, tak lain dan bukan adalah produk 1 dikaitkan dengan produk 2. Sehingga ini nanti diperoleh dari 1 sini dan 2 diperoleh dari 1 dan 2 diperoleh ini min 1 lubang, ini 3 lubang yang satu tadi seperti ini, kemudian sama 0, ini ada 0 ke kanan. Kalau saya potong dengan pattern enak gitu, nah, maka yang harus memenuhi 2 unsur ini berarti harus yang dilalui 2 garis. Nggak mungkin dikirinya min 1 karena nggak ada garis sama sekali, dan nggak mungkin di antara min 1 sama 0 karena hanya 1 garis saja, padahal ini ada 2. Ya berarti nggak mungkin di kanannya 3 karena hanya 1 garis, berarti antara 0 dan 3. Tapi nanti HP adalah X sedemikian 0 kurang dari X kurang dari 3 X anggota ya itulah sudah saya berikan 4 contoh. Simak dengan seksama, kemudian berusaha semaksimal memahami, kemudian mencari soal-soal yang analog dengan contoh-contoh pada video kali ini, sehingga nanti kalian akan terampil menyelesaikan suatu pertidaksamaan logaritma yang analog dengan pertidaksamaan kuadrat. Demikian, semoga bermanfaat.